Saat ini gue berada di kebun tebu, tepatnya di Desa Tabek, Nagari, Talang Babungo. Nah, sebentar lagi gue akan diajak bagaimana memanen tebu yang bagus atau yang kurang bagus. Gimana cara milihnya? Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Selain kaya akan keindahan alam dan beragam tradisinya, kampung Simalin Kundang ini pun kaya akan komoditas tebunya. Nah, ini salah satu petani tebu yang biasanya tiap harinya memanen tebu juga ya? Iya, ada. Ini bapak-bapaknya juga ya? Iya, semua bapak-bapak. Oh, nah gue mau nanya nih. Iya. Biasanya tuh tebu tuh kalau kualitasnya bagus siap dipanen tuh ciri-cirinya tuh kayak gimana sih? Kalau tebu yang kualitas panen kayak gini. Nah, Yang coba gimana? kita- Jelasin nih. Kalau ini kan masih ada kulitnya, hijau-hijau. Nah, yang udah kayak kupas sendiri kayak gini. Yang udah kuning. Jadi kalau misalnya nih Ya, ini yang ini. udah dipotong nih, Ya. misalnya kuning kayak gini nih sarinya lebih bagus Iya, ya lebih dan bagus. lebih banyak ya airnya gitu ya. Iya. Nih, tadi gue udah milih batangnya udah kekuningan kayak gini, berarti memang kualitasnya bagus nih. Nah, terus si daunnya ini dihilangin ya. Iya. Oke, ini potong segini atau Iya. segini? Ini aja di sana. Sini ya? Iya. Nah, ini baru dikumpulin nih, nanti baru diolah. Oke, sekarang tinggal kita bawa, kita olah di kanan di sana. Oke, ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Yuk. Tanaman tebu biasanya hidup di daerah beriklim tropis. Salah satu jenis tanaman rumput-rumputan ini merupakan komoditas unggulan di Sumatera Barat. Nah, ini nih daging dari tebunya ini nih yang bisa kita coba. Manis bro. Nah, nanti dari sari-sarinya ini yang akan digiling. Terus dari sari-sari itu bisa menjadi gula. Tebu juga kaya akan kandungan nutrisi loh, seperti vitamin, zat besi, protein, bahkan fosfor juga ada tuh. Kebayangkan sehatnya mengonsumsi gula tebu. Waduh. Tenang bro, tenang. Oh iya, mesti hati-hati, jangan sampai di belakangnya. Nah, ini memang kalau di sekitaran Sumatera Barat, biasanya untuk menggiling tebu itu menggunakan kerbau untuk penggeraknya. Tapi di Desa Tabek, Talang Babungo di sini menggunakan kuda untuk penggeraknya. Ayo Pak, kita ke tempat untuk penggilingnya nih. Ya. Sini. Oke, jadi memang harus mengamankan posisi dulu karena memang kudanya ini termasuk liar juga gitu. Jadi pada saat mau dipasang memang kita harus jauh-jauh lah dari pantauannya kuda itu. Kalau nggak bisa ditendang, bisa celaka. Woi, itu keluar. Oh gitu. Wis. Jadi memang bener apa kata si bapak. Kita harus benar-benar posisi aman biar nggak sampai ada pantauannya kuda itu. Karena pas udah dipasang itu, liarnya bukan main. Jadi tuh. Nah, sekarang jadi kudanya tuh akan dipancing dulu biar dia nggak bergerak. Dia makanin makanan dulu sampai saya bisa gerak ke sana. Oke. Doakan saya selamat. Aman. Sini aman. Woi.
Biasanya, penggilingan tebu ini dilakukan seminggu 2 kali. Disesuaikan juga dengan jadwal panen tebunya. Jadi gula yang kalian nikmati itu, beginilah caranya mengolah dan susah payah untuk bisa mendapatkan sari tebu dan diolah untuk menjadi gula. Wah, luar biasa. Ini dia nih, sari tebu yang sudah disaring dan sekarang saatnya dimasak, Pak ya. Tuang semua nih, Pak. Baiklah. Mantap. Jadi selama menunggu 4 jam sampai si sari tebunya ini masak, kita tetap harus menjaga apinya, nggak boleh terlalu besar, nggak boleh terlalu kecil. Ya Pak ya? Nanti kalau terlalu besar nanti hangus, nah nanti gulanya tuh kualitasnya nggak bagus. Jadi makanya kita jaga terus tuh. Gitulah sulitnya mencari gula, manis-manisnya kehidupan. Nah, kalau udah mulai mendidih seperti ini, biasanya tuh ada kotoran-kotoran yang hitam-hitam itu tuh, buih-buihnya juga. Nah, itu harus dibuang, biar gulanya tuh nggak hitam katanya. Nah. Nah. Yes, akhirnya sudah matang. Ayo Pak, saya bantu Pak. Gayungnya nggak leleh nih Pak. Habis sudah. Habis sudah Bapak. Luar biasa ya. Pengorbanannya sampai mau nangis-nangis kayak gini nih buat mendapatkan gula ini. Sekarang si gula ini kan udah matang, udah dipindahkan ke wajan yang lebih dingin. Nanti kita akan cetak di batok kelapa. Nah, setelah gulanya tadi dipindahkan ke wajan yang dingin ini, sekarang kita siap dicetak sebelum membeku. Nah, kita pakai serokan ini sedikit-sedikit. Ya Pak ya? Kita Pak ya? Iya. Sampai penuh Pak? Enggak sampai kan? Oh, 3/4 lah Pak ya? Iya. Nah, ini lucunya nih serokannya nggak dalam bentuk sendok, jadi ya sedikit demi sedikit. Setelah dicetak, gula pun akan mengeras hanya dalam waktu sekitar 1 jam. Nah, sekarang gue mau nyobain. Lama bana ya Pak ya? Iya, manis. Lama bana, manis ya Pak ya? Enak emang. Dikit-dikit nggak apa-apa Pak, nggak terlalu panas Pak. Katanya Bapak nih untuk dijual ini 1 kilonya sekitar 12.000. Nah, tapi kalian lihat kan bagaimana cara mengolah gula ini, susah payahnya. Sampai nangis-nangis tadi, terus tadi juga sampai takut diseruduk sama kuda liar juga. Waduh, luar biasa kerja kerasnya Bapak ini. Terima kasih banyak ya Pak ya. Iya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mantap nih, teman-teman dari Simpang Kapua udah siap semua ya? Siap. Nah, kami ini sudah siap melakukan aktivitas tradisional yaitu pacu codang ya? Pacu codang. Oke, siapa yang menang di pacu codang ini? Ikuti jejak saya di Jejak Petualang. Yuk.
memang sebenarnya sungainya memang yang biasa dilintasin untuk Paci Codang ini biasanya debit airnya tuh lumayan tinggi. Cuman kali ini agak lumayan dangkal, jadi ya lumayan agak PR lah kalau misalnya badannya lebih besar kayak gue kayak gini. Kalau yang lain-lain sih kayaknya lebih gampang nih. Cuman kita lihat aja hasilnya seperti apa. Tapi untung saja jalur saya lebih dalam airnya dan arusnya kencang. Jadi saya bisa melaju lebih cepat nih. Mantap! Akhirnya gue yang menang, gue paling cepat mencapai garis finish. Bener gak? Benar. Saksinya kan? Ya. Nggak pakai jurang kan? Enggak. Ternyata memang perlintasan ini tadi yang seperti gue bilang tadi, sungai itu kan cukup dangkal, jadi melajunya itu cukup sulit kalau misalnya di bagian tengah ataupun pinggir yang lebih dangkal. Jadi tadi lintasan gue yang memang lebih dalam, kena arusnya lebih kencang ya. Yeah. Jadi lumayan lah, gue yang juara pertama. Alunan musik tradisional khas masyarakat Minangkabau ini dikenal dengan sebutan talempong. Gue mau nyobain gendangnya. Jadi pukulannya gitu. Ini. Gitu. Siap, oke. Towagapa. Meskipun terlihat mudah, kan salah kan. Jadi memang butuh konsentrasi yang lebih kuat gitu. Jadi gue harus tetap mengikuti irama dengan teman-teman yang lainnya. Jadi tetap bisa berirama yang dengan bagus gitu.